Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita kembali merenungkan dan belajar dari seorang tokoh yang bernama Rode. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 12. Kisah Para Rasul 12 ayat 13. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, ia dalam hal ini adalah Petrus, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau." Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya." Tapi Petrus terus-menerus mengetuk dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nama Rode disebut pertama kali dan terakhir kali di dalam Kisah Para Rasul 12. Rode seorang yang berasal dari kelompok yang paling marginal di tengah-tengah jemaat Yerusalem pada waktu itu. Karena kenapa? Dia seorang non-Yahudi, perempuan, dan dia juga seorang hamba. Jadi bisa dipastikan bahwa dia ini secara sosial tidak masuk hitungan. Dan perlu kita ketahui juga, pada waktu itu nama Rode disebut dalam bagian ini, itu adalah masa-masa di mana jemaat pada saat itu sedang mengalami yang namanya penderitaan. Penderitaan karena dianiaya oleh orang-orang non-Kristen pada saat itu yang dipimpin oleh seorang yang bernama Herodes. Secara khusus dalam bagian ini, Herodes itu memenjarakan seorang yang bernama Petrus yang adalah salah seorang dari murid Tuhan Yesus. Dalam penderitaan yang mereka alami pada saat itu, jemaat dan termasuk yang bernama Rode dalam bagian ini memilih untuk datang dan berdoa kepada Tuhan secara bersama-sama. Dan bersyukur kepada Tuhan, Tuhan mendengar doa mereka dan berkenan menjawab doa mereka. Secara ajaib Petrus dilepaskan dari penjara pada malam hari oleh seorang malaikat Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh Petrus setelah ia dilepaskan dari penjara? Dia cepat-cepat pergi ke rumah seorang yang bernama Maria, di mana jemaat pada waktu itu bersama-sama berdoa. Dan saat Petrus mengetuk pintu pada waktu itu, seorang Rode yang adalah hamba itu datang untuk melihat. Dan ketika perempuan itu mengenali itu suara Petrus, ia sangat-sangat antusias. Sampai-sampai Bapak Ibu dia lupa membukakan pintu bagi Petrus. Dan ia justru berlari cepat-cepat memberitahukan hal itu kepada jemaat yang sedang berdoa pada saat itu. Bapak Ibu, Tuhan seringkali memberi kesempatan bagi kita untuk melihat keajaibannya dengan mata kita sendiri. Namun sayangnya juga kita sering menyimpan kisah itu. Kita merasa aku bukan siapa-siapa. Dan ketika aku menyaksikan sesuatu, mungkin orang lain tidak akan mendengarnya. Sehingga kita itu memilih untuk berdiam aja. Atau kalaupun kita menyampaikan kepada orang lain, kita sampaikan mungkin bukan dengan antusias atau sukacita. Kita meresponnya dengan biasa-biasa saja. Bapak Ibu, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita ya untuk melihat dengan jelas jawaban-jawaban dari doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Dan hal itu tidak secara kebetulan terjadi, ada maksud Tuhan di balik itu. Oleh karena itu kesempatan-kesempatan yang seperti ini sebenarnya adalah kesempatan yang baik untuk kita bisa menyaksikan itu kebaikan, keajaiban Tuhan yang kita lihat kepada orang lain. Dan momen-momen ini juga sebenarnya bisa menjadi momen kita itu saling menguatkan bahwa Tuhan itu mendengar dan menjawab doa-doa setiap kita. Bapak Ibu, bukankah kita secara rutin ya bersama-sama berdoa di persekutuan, doa pagi maupun doa Rabu ya. Banyak doa-doa yang sudah kita naikkan kepada Tuhan. Adakah Tuhan menjawab iya terhadap doa-doa kita? Saya yakin iya. Tapi pertanyaannya, adakah kita peka terhadap jawaban doa-doa kita itu? Adakah kita menyaksikan itu kepada orang lain?
Atau kita diam-diam saja dan membiarkan momen itu berlalu begitu saja? Bapak Ibu, kita tidak tahu ya seberapa besar dampak dari kesaksian kita ketika kita saling mengingatkan bahwa Tuhan itu benar-benar mendengar dan menjawab doa kita. Bisa jadi itu membawa orang-orang yang sudah mulai patah semangat bisa bangkit kembali, dibangkitkan imannya. Bisa jadi itu orang-orang yang sudah mulai menjauh dari Tuhan itu kembali mendekat pada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita dengan antusias, sukacita menyaksikan kepada saudara-saudara kita segala keajaiban, segala kebaikan yang Tuhan kerjakan lewat jawaban-jawaban dari doa-doa setiap kita. Tuhan memberkati kita semua. Terbesar dalam